Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis jurnal, di mana analisis jurnal ini kami susun untuk memenuhi tugas kelompok stase keperawatan medikal bedah tentang penerapan sodium breathing untuk penurunan keletihan pada pasien gagal ginjal kronik yang disusun oleh Agil Saputra, Ninyoman Kusumadewi, Anis Kartiasari, Dewi Alifah, Ayu Anggita Putri, Wahyu Oktariati. Baik, yang pertama di sini kami akan menjelaskan terkait latar belakang. Menurut Kemenkes RI tahun 2018 menjelaskan bahwa ginjal mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh, karena ginjal adalah salah satu organ vital dalam tubuh, di mana prevalensi penyakit ginjal kronik di Indonesia sebesar 2% atau 4.999.800 orang terkena penyakit tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada tinjauan teori. Menurut Smeltzer dan Bar tahun 2015, gagal ginjal kronik merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversibel, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga terjadi uremia atau retensi urea dan sampah nitrogen lainnya di dalam darah. Baik, selanjutnya di sini klasifikasi dan manifestasi yang terdiri dari yang pertama stadium 1, diterlihat dari laju filtrasi glomerusnya itu lebih dari 90 ml, di mana terlihat manifestasinya adanya kerusakan ginjal dengan GVR normal atau meningkat, terjadinya asimptomatik, BUN dan kreatininnya normal. Stadium 2, laju filtrasi glomerusnya itu 60-89 ml. Terlihat manifestasinya adanya penurunan ringan GVR, asimptomatik, kemungkinan hipertensi, dan pemeriksaan darah biasanya dalam batas normal. Selanjutnya stadium 3, terlihat dari laju filtrasi glomerusnya itu 30-59 ml. Terlihat manifestasi adanya penurunan sedang GVR, hipertensi, dan kemungkinan anemia dan keletihan, anoreksia, kemungkinan malnutrisi, nyeri tulang, dan kenaikan ringan BUN dan kreatinin serum. Selanjutnya stadium 4, terlihat laju filtrasi glomerusnya itu 15-29 ml dengan manifestasi adanya penurunan berat GVR, hipertensi, anemia, malnutrisi, perubahan metabolisme tulang, edema, asidosis metabolik, hiperkalasemia, dan kemungkinan uremia, azotemia dengan peningkatan BUN dan kadar kreatinin serum. Selanjutnya stadium 5. Stadium 5 ini terlihat dari laju filtrasi glomerusnya itu kurang dari 15 ml dengan manifestasi penyakit ginjal stadium akhir dan ginjal ini mengalami gagal ginjal dengan azotemia dan uremia nyata. Jadi, pada stadium 5 ini penyakit gagal ginjal udah memasuki stadium akhir. Pathway dari gagal ginjal kronik yaitu adanya kerusakan nefron, penurunan jumlah nefron fungsional progresif dan irreversibel. Kerusakan nefron itu lebih dari 90% yang akan lama-kelamaan menjadi gagal ginjal kronik, di mana pasien dengan gagal ginjal kronik ini yaitu adanya penurunan laju filtrasi glomerulus
yang menyebabkan ginjal tidak mampu mengencerkan urin secara maksimal yang masuk ke dalam vesikuler, memberi ikatan dengan air dan meningkatkan volume vaskuler, yang akan lama-kelamaan menjadi beban jantungnya juga meningkat, tekanan hidrostatiknya meningkat, semipermeabel darahnya juga meningkat yang akan menyebabkan edema, yang akan memunculkan masalah keperawatan yaitu kelebihan volume cairan. Selanjutnya di sini adanya pada pasien dengan gagal ginjal kronik itu juga mengalami penurunan fungsi ginjal, di mana produksi eritropoietinnya itu juga menurun. Penurunan pembentukan eritrositnya itu mengalami penurunan yang akan menyebabkan anemia pada pasien dengan gagal ginjal kronik, yang akan menimbulkan masalah keperawatan yaitu intoleransi aktivitas. Selanjutnya di sini pada pasien dengan gagal ginjal kronik yaitu adanya protein atau albumin dapat melewati membran glomerulus, terjadinya hipolbuminemia, dan lama-kelamaan adanya katabolisme protein dalam sel ini yang akan menyebabkan ureumnya meningkat, terjadinya asidosis metabolik, dan terjadinya kompensasi respiratorik yang akan menimbulkan hiperventilasi. Nah, pada pasien dengan gagal ginjal kronik ini yang akan menimbulkan masalah keperawatan yaitu ketidakefektifan pola nafas. Skenario kasus: Tuan A usia 45 tahun, berat badan 65 kg, tinggi badan 170 cm, tekanan darah 160/100 mmHg, frekuensi napas 24 kali per menit, dan edema di dua kaki. Pemeriksaan darah, kadar hemoglobin 7,3 gram per dl, MCV dan MCHC normal, ureum 421 mg per dl, kreatinin 32 mg per dl. Dari hasil pengkajian, keluhan utama klien mengatakan badannya terasa letih dan mudah lelah saat beraktivitas, konjungtiva anemis, capillary refill time-nya itu lebih dari 4 detik. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan terkait analisis jurnal ya dari skenario kasusnya yang kita dapat tadi. Di sini kita dapat jurnal yang terbaru di tahun 2020. Kita buka. Nah, di sini memunculkan analisis jurnalnya ini. Judulnya penerapan sodium breathing untuk menurunkan keletihan pada pasien gagal ginjal kronik, dimana penulisnya ini Ria Astariana Pertiwi, terus dia Restuning Prihati. Nah, tahunnya ini kita dapat di tahun 2020, jadi yang terbaru. Nah, untuk pikonya di sini P-nya atau problem yaitu terjadinya keletihan dan gagal ginjal kronik. Implementasinya yaitu penerapan sodium breathing dan compressionnya itu dalam jurnal ini itu tidak ada pembandingnya. Untuk outcome-nya dari pembanding kedua kelompok didapatkan kesimpulan hasil bahwa teknik relaksasi slow deep breathing ini mampu mengurangi keletihan, di mana tingkat keletihan Tuan G itu yang awalnya tingkat keletihannya sedang menjadi tingkat keletihan ringan, dan pada Tuan S yang awalnya tingkat keletihannya sedang menjadi tingkat keletihannya ringan. Baik, saya lanjut di sini dari metode penelusuran bukti ya. Di sini kami dapatkan jurnal ini dari aplikasi browser. Nah, aplikasi browser Cendekiaw memunculkan kayak gini. Nah, Google Cendekiaw. Setelah itu kita buka dan masukkan di sini gagal ginjal kronik. Nah, muncul deh di sini terbarunya tahun 2020. Tahun 2020 yaitu penerapan sodium breathing untuk menurunkan keletihan pada pasien gagal ginjal kronik.
Terus kita download di sini, buka, dan akan memunculkan yang seperti ini. Sudah sampai sini. Baik, untuk telaah kritisnya di sini ada validity. Di validity ini dalam jurnal ini yaitu adanya pretest dan adanya implementasi. Nah, penelitian ini menilai adanya keletihan sedang dengan lembar skala, yaitu menggunakan fatigue, pengukuran fatigue. Jika didapatkan responden yang mengalami keletihan sedang, selanjutnya peneliti ini dia memberikan implementasi. Nah, memberikan implementasi dengan teknik itu, slow deep breathing tersebut sebelum dan sesudah proses hemodialisa. Nah, di mana penerapan slow deep breathing ini dilakukan selama 4 kali per harinya, 4 kali. Nah, dilakukan selama jam 8, terus jam 10, jam 12, sama jam 14. Terus selama 3 hari dalam durasi 1 sampai 5 siklus. Setiap 1 siklus dilakukan selama 5 menit dengan jeda istirahat selama 10 sampai 15 menit. Kemudian peneliti menilai kembali tingkat keletihan responden itu. Jadi ada pretest dan posttestnya. Dan menggunakan skala instrumen pengukuran fatigue tadi. Nah, selanjutnya di sini ada important. Nah, important ini yaitu pada Tuan J itu memiliki tingkat keletihannya sedang. Setelah dilakukan slow deep breathing ini, yaitu tidak ada penurunan keletihan, tetapi dia menimbulkan tanda dan gejalanya itu yang mengalami perubahan, seperti tidak mudah mengantuk, mampu mempertahankan aktivitasnya pada tingkat yang biasanya itu dia nggak enak kayak gitu. Terus tidak ada peningkatan keluhan fisik. Nah, sedangkan pasien kedua yaitu Tuan S memiliki tingkat keletihan sedang, dan setelah diberikan slow deep breathing ini yaitu adanya penurunan keletihan dan adanya tanda gejala yang mengalami perubahan, yaitu tidak mudah mengantuk, mampu berkonsentrasi, tidak ada peningkatan keluhan fisik gitu. Jadi ada untuk responden tersebut mengalami perubahan. Nah, applicability di sini yaitu dalam mengajarkan teknik slow deep breathing ini, itu responden tersebut dilakukan dengan cara yang sama, dengan tarik nafas dalam selama 3 detik secara perlahan atau lambat, kemudian dikeluarkan atau dibuang nafas secara perlahan selama 3 detik. Metode ini dilakukan selama 10 sampai 15 menit. Nah, di sini dari jurnal ini pada dasarnya kedua pasien tersebut memiliki ambang keletihan yang hampir sama. Karena dalam proses pemberian tingkat penurunan keletihan pada kedua pasien ini juga hampir sama. Dan kriteria inklusi dalam kasus studi ini yaitu pada pasien yang mengalami gagal ginjal kronik yang akan mengalami hemodialisa. Jadi prehemodialisa, dia mengalami keletihan, sedangkan tidak mempunyai gangguan penglihatan dan pendengaran. Terus kriteria eksklusinya dalam studi ini yaitu kasus ini adalah pasien dengan gagal ginjal yang mengalami gangguan pernapasan, pasien dengan penurunan kesadaran kayak gitu. Itu juga bisa dilakukan untuk eksklusinya itu tidak dilakukan ini gitu. Terus perbandingan antara jurnal dengan kondisi realnya ini yang didapatkan dari lapangan ya,
kondisi realnya. Berdasarkan analisis jurnal, jurnal tersebut merekomendasikan penerapan slow deep breathing ini yang dapat dijadikan salah satu alternatif dalam mengurangi masalah keletihan pada pasien yang dengan gagal ginjal kronik kayak gitu. Gagal ginjal kronik sedang yang mengalami hemodialisa maupun prehemodialisa dengan masalah keletihan. Penerapan teknik tersebut mudah dipelajari dan dipahami sehingga dapat dilakukan ketika pasien berada di rumah sakit maupun berada di rumah kayak gitu. Saat ini kondisi real yang ditemukan di rumah sakit belum banyak ya diimplementasikan penerapan slow deep breathing ini pada pasien gagal ginjal kronik atau chronic kidney disease dengan masalah keletihan. Jadi dengan penerapan slow deep breathing ini dapat membantu pasien yang mengalami masalah keletihan pada pasien yang dengan masalah gagal ginjal kronik. Yang terakhir di sini adanya kesimpulannya dari yang saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir. Selanjutnya di sini dari kesimpulan yang didapat yaitu gagal ginjal kronik merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversibel di mana kemampuan tubuh ginjal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga terjadinya gangguan atau retensi urea dan sampah nitrogen lain di dalam darah. Dari hasil analisis jurnal didapatkan kesimpulan bahwa adanya pengaruh signifikan penerapan slow deep breathing yang dapat menurunkan keletihan pada pasien gagal ginjal kronik, di mana kedua pasien tersebut memiliki tingkat keletihan sedang dan setelah diberikan relaksasi slow deep breathing ini dia mengalami penurunan keletihan dan adanya tanda gejala yang mengalami perubahan yaitu tidak mudah mengantuk, mampu berkonsentrasi, dan tidak ada peningkatan keluhan fisik. Begitu. Baik, mungkin sekian presentasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.